Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan pembahasan alur film. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat legend, di mana pembuatan film ini sangat menarik. Membuatnya aja dengan stop motion dan karakter khas domba yang sangat menggemaskan. Dan inilah kisah petualangan si domba Shaun dan teman-temannya yang akan dimulai lagi. Dan langsung aja kita mulai pembahasannya. Suatu ketika, ada seorang bapak-bapak dan seekor anjing yang habis membeli sesuatu. Dan tiba-tiba, anjing tersebut langsung lari ke hutan. Dan si kakek langsung mengejar anjingnya ke dalam hutan. Di saat sudah ke tengah hutan, tiba-tiba ada sebuah pesawat asing yang mendarat di depan si kakek dan anjing tersebut. Lalu, terlihat seseorang keluar dari pesawat tersebut. Si kakek dan anjingnya langsung lari terbirit-birit. Namun di saat lari, si kakek terjatuh dan makanan yang tadi dia beli pun terjatuh. Si kakek merasa bingung, lalu ia lari lagi. Karena si kakek belum memakan makanan yang baru dia beli, dia kembali lagi dan mengambil makanan yang sudah terjatuh tersebut. Lalu, lari lagi. Scene berpindah ke kebun farmer. Dan Shaun terlihat sedang asik bermain lempar-lemparan piring dengan teman-temannya. Namun sayangnya Shaun melempar terlalu jauh hingga piring tersebut masuk ke traktor petani. Bahkan piring tersebut sampai masuk ke mulut Bitzer. Setelah itu, Bitzer melarang Shaun dan teman-temannya bermain piring tersebut. Shaun dan teman-temannya yang melihat tanda larangan yang dibuat oleh Bitzer langsung lesu dan akhirnya Shaun pun menemukan permainan baru berupa traktor milik petani yang tadi. Namun, lagi-lagi Bitzer meniup peluitnya dan memasang larangan untuk tidak bermain di traktor tersebut. Tidak mau putus asa, Shaun dan teman-temannya mencoba bermain prosotan dengan menggunakan sepedanya. Namun lagi dan lagi, Bitzer meniup peluitnya dan memasang tanda untuk tidak bermain perosotan. Shaun mencoba lagi dengan main ini dan itu, tapi lagi-lagi Bitzer melarangnya. Di waktu sore, di saat Shaun dan teman-temannya masuk ke kandangnya, Shaun mencoba untuk memasak. Tapi, lagi-lagi Bitzer masuk dan mengambil alat dan masakan tersebut dan menggantinya dengan makanan domba yang sering Shaun makan setiap pagi. Karena Shaun dan teman-temannya kelaparan, Shaun mencoba keluar dari kandang dan masuk ke rumah petani dan Shaun membuka laptop milik petani dan Shaun memesan pizza 3 biji untuk ia makan dan teman-temannya. Di warung pizza, kurir yang akan mengantar pizza mendengar ada suara di balik semak-semak. Si kurir mencoba mendekati suara tersebut dan tiba-tiba katak besar langsung loncat dari semak-semak tersebut. Sesampainya di rumah petani, si kurir melihat kalau dus pizzanya penyok, padahal di waktu dia memasukkannya tidak penyok. Dengan kebingungan, si kurir langsung mengantarnya ke rumah petani. Di saat mau mengetuk pintu, tiba-tiba ada seseorang yang berbadan besar dan bertopi. Si kurir mencoba menoleh ke bawah dan dia melihat keanehan di kakinya, di mana ada 3 kaki dari orang tersebut. Orang tersebut langsung mengambil pizza dan memberikan sebuah kancing dan pion catur, lalu langsung lari ke dalam. Lalu, Shaun langsung bergegas ke kandangnya, tapi lagi-lagi Bitzer datang dan mengambil pizzanya tersebut. Namun ternyata Shaun telah mengambil 1 buah pizza dan disimpan di bawah Shaun. Di dalam rumah, si petani melihat majalah dan dia menemukan sebuah gambar traktor tipe baru, hingga membuat petani tergiur untuk membelinya. Lalu Bitzer datang dan membawa 2 pizza dan memberikannya ke petani. Tapi di saat dibuka, ternyata isinya kosong. Milik Shaun juga ternyata sama-sama isinya kosong. Si Bitzer langsung pergi menemui Shaun dan teman-temannya. Bitzer merasa kesal karena sudah ditipu oleh Shaun. Bitzer pun mengambil dan memakan makanan yang sudah ia berikan kepada Shaun dan teman-temannya. Paginya, ketika Shaun tidak kebagian makanan, dia melihat sebuah potongan pizza berceceran menuju ke kandang. Shaun mencoba mengikuti pizza tersebut dan betapa terkejutnya Shaun
ketika melihat sesosok yang tidak dikenal di depan matanya. Sound pun langsung pergi mengumpat di sebuah tumpukan gabah, dan Sound mencoba melempar pizza ke sosok yang tidak dikenal tersebut, dan sosok yang tidak dikenal tersebut langsung mengambil dan memakannya. Ia juga menunjukkan wajahnya ke Sound, dan ternyata makhluk ini adalah alien yang sudah menghantui si kakek dan anjingnya kemarin malam, dan Sound memberikan pizza lagi ke alien itu. Alien ini juga bisa menirukan suara dari Sound. Dia juga bisa membuat tubuhnya bercahaya. Tiba-tiba, si alien mendengar sesuatu dari luar, yang ternyata adalah teman-temannya Sound yang sedang asik memakan rumput. Si alien langsung menyapa teman-temannya Sound hingga membuat teman-temannya Sound kaget dan mengumpat di balik pohon. Sound langsung memberitahu kalau alien ini tidak jahat. Mereka yang mendengar itu langsung keluar dan mendekati alien tersebut. Si alien tampak tertarik dengan Shirley, si domba besar. Si alien langsung masuk ke dalam bulunya Shirley dan bermain di dalam. Dan tiba-tiba, Pitcher lewat di depan Sound. Sound pun langsung mendorong kepala alien ke dalam bulu Shirley agar si Pitcher tidak tahu akan keberadaan alien tersebut. Si alien yang sudah keluar dari bulunya Shirley melihat sebuah traktor yang terparkir di ladang gandum. Si alien langsung masuk ke dalam traktor dengan Sound. Si alien ingin mencoba menyalakan traktor tersebut. Sound dengan sigap langsung melarangnya. Tapi dengan kekuatan aliennya, si alien langsung menyalakan traktornya dengan kekuatannya. Pitcher yang melihatnya langsung menghadang traktor tersebut. Namun Pitcher gagal menghadangnya, dan traktornya mulai melaju ke halaman rumah petani. Si petani yang sedang asik membaca sebuah topik demam UFO di korannya, melihat traktornya berjalan sendiri dan traktornya akhirnya hancur karena melompat dan mendarat dengan tidak sempurna. Sound yang memegang setirnya sampai ketakutan, bahkan setirnya sampai membentuk tangannya Sound. Pitcher langsung datang dan mengambil kuncinya, dan si petani tiba-tiba datang dan marah-marah. Namun di saat dia ingin menghampiri Pitcher, dia melihat tanaman gandumnya yang membentuk sebuah alien dan terlihat mirip dengan yang ada di koran. Dan si petani melihat kalau bentuk yang ada di ladang gandum bisa membuat dia membeli traktor dengan membuat semua orang datang ke ladang petani dan membayar kartu masuknya. Di sisi lain, si alien mulai menunjukkan kekuatannya ke Sound. Dia mulai menerbangkan sayuran, ayam, roda, dan hingga pesawat UFO-UFOnan dan membentuk tempat yang alien pertama kali mendarat di bumi. Sound pun langsung tahu kalau alien mendarat di dekat warung pizza. Dengan bantuan teman-temannya, Sound dan alien langsung keluar dari rumah petani dan akan mencari pesawat alien. Di warung pizza, ada sebuah organisasi yang meneliti tentang alien yang sedang menanyai si kakek yang katanya sudah melihat alien. Mereka menemukan sebuah kapsul canggih milik alien. Si bos dari organisasi tersebut langsung mendorong anak buah ke kapsul tersebut. Lalu mereka lanjut meneliti ke dalam hutan. Namun, di saat sampai di tengah hutan, ternyata pesawat yang kakek lihat tidak ada. Alhasil, membuat si kakek ditangkap oleh organisasi alien tersebut. Di waktu yang sama, Sound dan alien mulai berpetualang untuk menemukan pesawatnya. Di waktu Pitcher mengabsen semua domba-dombanya, dia dipanggil oleh petani dan dia disuruh untuk membangun sebuah panggung dan menara yang bertuliskan Farmageddon. Lalu, di lampu merah, alien melihat sebuah toko manisan di seberang jalan. Dia pun langsung pergi ke toko tersebut. Sound yang tidak menyadari perginya alien langsung menyusul alien ke toko. Dari luar toko, Sound mengetuk kaca toko tersebut dan memberitahu alien untuk segera keluar dari toko tersebut. Namun, alien tidak memperdulikan Sound. Alhasil, Sound langsung masuk ke dalam toko. Lalu, si alien menemukan sebuah pizza yang membeku. Di saat alien memakannya, ternyata lidah alien menempel di pizza tersebut. Sound langsung menarik pizza itu dan pizza itu langsung terlempar dan membuat rambut nenek-nenek terpotong hingga pizza itu tertangkap di sebuah foto selfie orang-orang yang membuat demam alien semakin viral. Setelah pizza,
Alien mencoba memakan manis-manisan dan meminum soda yang membuat dia berlarian ke sana ke sini di dalam toko dan mengacaukan toko tersebut. Belum berhenti di situ, alien mulai bersendawa yang begitu keras sekali dan sampai terdeteksi oleh pelacak organisasi alien. Di sisi lain, Pitcher sedang membangun sebuah menara dan dilihatin oleh domba-dombanya. Pitcher pun langsung menyuruh domba-dombanya untuk membantunya dan Pitcher dipanggil oleh petani dan menyuruh Pitcher untuk membagikan sebuah poster dan memakai pakaian yang mirip dengan alien. Di saat Pitcher yang sedang menempelkan poster, dia mendengar suara dari mobil yang seperti akan dicuri, dan dia juga melihat Shaun berlari menuju ke hutan. Pitcher pun langsung mengejarnya, namun di saat Pitcher mengejar Shaun, organisasi alien melihat Pitcher di CCTV dan organisasi tersebut langsung mengejar Pitcher. Shaun dan alien pun menemukan pesawatnya yang transparan. Shaun dan alien langsung masuk ke dalam pesawat tersebut. Alien mencoba menyalakan pesawat tersebut, namun tidak mau menyala karena kuncinya tidak ada. Lalu, organisasi alien pun datang di warung pizza. Mereka mencoba mengikuti jejak Pitcher yang berupa lem yang berjajaran. Pitcher yang sedang melacak bau Shaun tidak sengaja masuk ke dalam pesawat alien dan memencet sebuah tombol yang membuat Pitcher tertidur. Dan di waktu Shaun dan alien sedang mencari kuncinya, Shaun melihat sebuah foto keluarganya alien dan Shaun mencoba menanyakan keluarganya. Si alien langsung mengeluarkan tangannya dan Shaun langsung melihat alien di saat dia di rumah dengan keluarganya. Dan alien kecil ini menemukan sebuah kunci pesawat. Karena penasaran, dia langsung menaiki pesawat tersebut dan tanpa sengaja dia menekan tombol terbang yang membuatnya terbang ke bumi. Dan di saat dia keluar dari pesawat, tanpa sengaja ada seorang kakek dan anjingnya melihat alien kecil ini. Setelah itu, organisasi alien tiba-tiba datang dan mengangkut pesawat alien. Organisasi ini juga menemukan sebuah kunci yang berfungsi untuk menyalakan pesawat tersebut. Dan pesawat alien langsung dibawa ke tempat organisasi tersebut. Di sisi lain, para domba sedang membangun sebuah panggung untuk pertunjukan si petani. Lalu, di tempat organisasi, pesawat alien diinterogasi oleh organisasi alien. Namun mereka tidak merasakan adanya alien di dalam pesawat tersebut. Kemudian, organisasi ini mencoba ingin mengebor pesawat alien, tapi kabel dari bor tersebut kurang panjang, sehingga mereka menggantinya dengan palu dan bor kayu. Si petugas kuning memberikan remote pesawat alien kepada bosnya, dan secara tidak sengaja, Shaun dan alien melihat remote tersebut. Kemudian, si bos masuk ke dalam ruangannya. Shaun dan alien pun mengikutinya. Di saat Shaun hendak mengambil remote-nya, tiba-tiba alien menerbangkan remote-nya dari luar ruangan si bos. Alhasil, remote-nya terlempar dan membuat si bos menoleh ke belakang dan mengambil remote itu. Dan di saat si bos melihat ke remote-nya, terlihat remote-nya mengeluarkan bunyi alarm. Di waktu yang sama, Pitcher telah terbangun dari tidurnya dan keluar dari pesawat alien. Sontak pasukan kuning langsung kaget dan mengajak foto dengan Pitcher. Kemudian si bos memberikan isyarat kepada pasukan kuning untuk menangkap Pitcher, namun pasukan kuning tidak mengerti lalu Pitcher lari dari pasukan kuning. Mereka pun saling kejar-kejaran. Di saat Pitcher terpojokkan oleh robot, Pitcher tiba-tiba diterbangkan oleh alien, namun sayangnya Pitcher dijatuhkan oleh alien dan ditangkap oleh pasukan kuning. Namun ternyata pasukan kuning ini adalah Shaun dan alien yang menyamar menjadi pasukan kuning. Setelah itu, Shaun, alien, dan Pitcher langsung menjalankan pesawatnya dan pergi dari ruangan organisasi alien. Namun di saat pesawat mereka menabrak daun dan daunnya menghalangi penglihatan mereka, mereka tidak tahu tombol mana untuk membersihkan daun tersebut. Mereka mencoba menekan sembarang tombol hingga banteng yang sedang asik makan rumput masuk ke dalam pesawatnya. Kemudian, Pitcher tidak sengaja menekan tombol tengah dan ternyata itu adalah tombol yang benar untuk membersihkannya. Tapi, setelah daunnya bersih, ternyata mereka sudah sampai di luar angkasa dan melihat astronot yang sedang mengecat satelit. Dan secara tidak sengaja, pesawat mereka menempel dengan satelit hingga membuat satelit itu lecet. Lalu, pesawat mereka bertiga diarahkan secara otomatis menuju ke planetnya alien.
Kemudian, si bos dari organisasi alien mengingat masa lalunya yang dimana dia dulu melihat alien yang melambaikan tangan ke dirinya. Dan dengan alasan itulah dia menjadi terobsesi dengan alien hingga dia ditertawakan oleh teman sekelasnya waktu dia sekolah. Dan sekarang dia ingin menunjukkan ke semua orang kalau alien itu ada. Dengan alasan itu pula, dia tidak akan menyerah, dia langsung melacak pesawat alien yang dimana ternyata robot milik organisasi alien menempel di pesawat alien ini. Di saat Beezer sedang belajar caranya menjalankan pesawatnya, Sean melihat alien memakan pizza, dan si alien menunjukkan di mana tempat memesan pizzanya. Namun, di saat Sean akan memesan pizzanya, tiba-tiba Beezer datang dan melarangnya dan memasang kertas di mana tidak diperbolehkan untuk memencet sesuatu di dalam pesawat, termasuk memencet tombol pesan pizza. Tapi Sean tidak memperdulikan peringatan tersebut dan langsung memencetnya hingga membuat mesin pemesan pizza rusak dan mengeluarkan banyak pizza dan membuat laju pesawat putar balik kembali ke bumi dengan kecepatan penuh. Dan warga yang melihat pesawat alien yang jatuh langsung mengejarnya. Lalu pesawat milik alien ini pun rusak. Si alien langsung sedih bukan main. Bahkan si alien juga kehilangan kekuatannya. Si Beezer mencoba menghibur alien agar dia bahagia lagi. Namun usaha itu sia-sia. Di saat Sean menyesal, dia menemukan remote pesawatnya yang masih hidup yang bisa mengirimkan pesan ke planet alien. Tapi remote itu harus dibawa ke tempat yang tinggi. Sean pun langsung menuju ke tempat tinggi namun gagal. Para warga yang tadi mengejar pesawat alien terlihat sudah sampai di rumah petani. Si petani langsung menyalakan lampu di sepanjang rumahnya, yang membuat semua listrik di kota padam. Dengan menara Farmageddon yang menyala, membuat Sean mendapatkan ide, dan ide itu adalah membawa remote-nya ke menara Farmageddon. Dengan membayar tiket masuk dengan harga 30 euro, warga setempat terlihat tampak kecewa dengan tempatnya. Dan si petani langsung memberikan pengumuman kalau uangnya tidak boleh dikembalikan. Kemudian, Sean meminta bantuan teman-temannya untuk membawanya ke menara Farmageddon. Dengan menyamar menjadi alien, Sean dan teman-temannya langsung bergegas masuk ke menara Farmageddon. Beezer dan alien yang melihat sketsa menara Farmageddon langsung tahu kalau Sean dan teman-temannya menuju ke menara Farmageddon. Lalu, bos dari organisasi alien mencoba menyelidiki pesawat yang sudah hancur dan dia melihat ada sebuah pertunjukan. Dengan merubah mobilnya menjadi robot, dia langsung bergegas menuju ke tempat pertunjukannya. Beezer memberikan topi pengaman kepada Sean dan membantu Sean, tapi di tengah jalan, Beezer ditarik petani dan dimasukkan ke pesawat yang terbuat dari kardus dan menguncinya. Kemudian, petani membuka acaranya dan mulai cerita kejadian yang sangat booming sekali, yaitu seorang kakek yang melihat alien waktu lalu. Di waktu yang sama, alien membantu Sean untuk naik ke atas. Tapi tiba-tiba, robot dari organisasi alien datang dan langsung menangkap Beezer. Si bos yang mengira Beezer adalah alien, ternyata si bos salah, dan si bos ditertawakan oleh semua penonton. Hal ini membuat si bos terpuruk dan tiba-tiba, dia melihat sebuah boneka yang tidak dikenal. Si bos langsung menoleh ke atas dan melihat Sean dan alien yang sedang menaiki menara Farmageddon. Si bos langsung ke atas mengejar Sean dan alien. Para domba yang melihatnya langsung membantu Sean dan alien. Dengan Jimmy yang masuk ke robot mobil, akhirnya robot mobilnya mati. Dan akhirnya Sean dan alien berhasil sampai puncak Farmageddon dan berhasil mengirim sinyal ke keluarganya. Dengan semangat bos yang ingin menangkap alien, dia menyambung kabel untuk menyalakan robotnya hingga dia kesetrum. Dengan usahanya, akhirnya dia berhasil menyalakan robotnya, dan dia mulai menaiki menara Farmageddon lagi, hingga membuat remote pesawat alien terjatuh. Sean dan alien mulai melemparkan tulisan Farmageddon ke si bos dan robotnya. Tapi di saat Sean ingin melemparkan kata O, tiba-tiba si bos dan robotnya menghilang. Dan ternyata si bos dan robotnya ada di belakangnya. Beezer yang melihat itu langsung memasukkan tubuhnya ke meriam dan terbang ke arah si bos dan robotnya. Dan akhirnya si bos terkalahkan dan terjatuh ke bawah.
Setelah itu, menara Farmageddon runtuh dan menjatuhkan Bixer, Sound, dan Alien. Sebelum mereka bertiga mencium lantai panggung, tiba-tiba ada cahaya putih yang membuat mereka bertiga terbang. Dan ternyata keluarga dari alien kecil ini datang dan menjemputnya. Si alien kecil ini langsung menceritakan pengalamannya sewaktu di bumi dan memperkenalkan Sound kepada keluarganya. Si bos yang belum putus asa masih mencoba menangkap alien, namun di saat dia melihat keluarganya alien, dia langsung berhenti dan mendekatinya. Dia juga menunjukkan gambarannya sewaktu dia melihat mereka berdua. Mereka berdua hanya tersenyum dan si bos langsung memeluk keluarga alien tersebut. Setelah itu, alien kecil ini berpamitan dengan Sound, Bixer, dan teman-temannya, dan keluarga alien itu pergi dari bumi. Para penonton pun langsung bertepuk tangan dan acara tersebut menjadi pertunjukan terbaik dan efek khusus terbaik di kotanya. Tanpa sengaja, si petani terbawa dengan keluarga alien. Mereka pun langsung putar balik untuk membawa kembali si petani. Film pun diakhiri dengan si petani yang berhasil membeli traktor baru impiannya. Namun karena terkena mainan Bixer dan Sound, traktornya meledak dan hancur lagi. Itulah alur cerita Shaun the Sheep Farmageddon yang sangat-sangat seru sekali. Gimana menurut kalian film ini? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini? Kalau kalian ketemu alien, jangan langsung ditangkap atau menyakitinya. Siapa tahu alien ini baik dan membawa berkah. Oke, segitu dulu pembahasan film kali ini. Saya Ahmad, pamit undur diri dan jangan lupa makan.